Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan pemrosesan sekuensial, paralel, dan pipelining pada kehidupan sehari-hari. Implementasinya pada apa? Sebenarnya teknologinya yang mau kita bahas ini tentang CPU core ya, atau GPU arsitektur atau CPU arsitektur. Pemahamannya ini pakai metode, tiga metode. Itu ada sequential, paralel, sama pipelining. Nah, analoginya pakai apa? Analoginya pakai di sini kita pakai pemrosesan pencucian baju atau laundry. Jadi laundry itu ada tiga step yang saya analogiin. Itu ada tiga step di mana dia dicuci, dikeringkan, sama lipat ya. Sementara kalau di CPU sendiri juga ada tiga proses pemrosesan data. Data diinput, terus keluar hasilnya, lalu ditampilkan di user gitu. Nah, laundry processing ini juga punya tiga proses kan yang tadi udah kita bahas, sequential, parallel, sama pipelining. Nah, kita bisa ngebedain atau kita bahas secara komprehensif ya, mungkin nanti di next selanjutnya, next slide. Tapi kalau secara garis umum sih sekuensial di CPU atau di mesin laundry itu penggambarannya kayak gini sih. Kalau sekuensial itu berdasarkan namanya itu per sequence ya, per babak. Jadi di CPU juga sama, dia juga single instruction stream, dia per babak juga pemrosesannya. Nah di laundry pun ada, nanti kita kasih contoh studi case gimana dia itu per babak gitu pemrosesan, dari mencucinya satu kali, terus dia ngeringin, terus dia ngelipat, terus kita lihat dia efektif apa enggak. Terus ada paralel. Di sini sifatnya itu multi-core processing. Jadi kalau di CPU itu nanti dia banyak core, dan core-nya ini makin banyak, apakah nanti dinilai dia makin efisien atau nanti dia ternyata malah boros resource. Nanti penerapan di mesin laundry kita juga itu bakal kita bahas. Pipelining itu sendiri dia berjalannya itu pakai pipe ya. Nanti dia itu sebenarnya linear sama sequential. Jadi dia mirip similar sama sequential, tapi nanti ada beberapa metode yang berbeda, dan itu bisa dinilai lebih efektif dari dua metode yang tadi udah kita bahas. Nah, kita coba buat bahas analogi laundry roomnya kayak gini ya. Jadi ada empat unit kerja itu, kita mewakili inputan ya. Itu ada empat instruction. Itu kita analogiin sama empat 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 ini kali ya, empat tray cucian baju gitu. Terus ada tiga step yang tadi udah saya jelasin, ada mencuci, mengeringkan, sama melipat. Nah, masing-masing stepnya ini bernilai itu sekitar 30 menit. Jadi mencuci 30 menit, mengeringkan 30 menit, dan melipat 30 menit. Nah, kita bahas tentang pemrosesan sekuensial. Pemrosesan sekuensial ini sama yang udah kita jelasin dari kata sequence per babak. Jadi metodenya itu dia ketika ada cucian masuk, misal ada tadi ada empat cucian. Empat cucian ini masuk ke dalam mesin cuci, diproses 30 menit. Nah, cucian kedua ini masih nunggu nih, dia masih queuing atau masih mengantri. Nah, satu ini diproses, lanjut lagi ke mesin pengering, lanjut lagi ke mesin lipat. Terus gimana yang si mesin keduanya ini? Mesin keduanya ini idle, dia nunggu aja sampai dia si cucian pertama ini benar-benar selesai. Jadinya apa? Jadi pemrosesannya itu lama, nggak bisa multitasking kalau di CPU atau kalau di device. Jadinya apa kalau dia nggak bisa multitasking gitu? Nanti kalau kita mau buka tas-tas yang lain misalkan, atau program yang lain, itu nggak bisa. Dia cuma fokus bisa ngejalanin linear satu program aja. Jadinya apa? Jadi waktu yang digunakan itu kurang efektif. Kurang lebih begitu. Ini kalau kita ngebahas tentang sekuensial. Terus analisis dampaknya, tadi udah kita jelasin, dia per 30 menit. Ya, misalkan tadi tiga kali satu baju itu kan sekitar 1,5 jam. Kalau empat itu berarti tinggal dikali aja, empat dikali 1,5 jam buat nyelesain empat keranjang cucian. Dan itu kan dinilai cukup lama ya. Sementara ada fase di mana si device itu atau si mesin itu
idle gitu, nggak kepake gitu. Ketika dia lagi diproses kan itu, misalkan di si mesin satu dari cucian itu ke pengering itu kan dia ada jeda waktu ya. Dan ketika ada jeda waktu itu, di idle tuh dia nggak ngapa-ngapain si perangkatnya kan sayang banget. Nah, sebenarnya implementasi contoh metode kayak gini itu ada di mana? Itu ada di device zaman dulu yang cukup konvensional. Itu di PC-PC lama gitu. Dia cukup konvensional, dia pakai metode ini di beberapa CPU-CPU lama sih. Nah, terus ada metode paralel. Jadi dia paralel itu bercabang ya. Paralel ini sebenarnya sama aja kayak sequence. Jadi dia tuh sebenarnya CPU yang sama, cuman core-nya ditambahin biar lebih pintar. Jadinya apa? Dia boros resource. Emang sih dia bisa ngerjain task itu lebih banyak. Cuman ya dia cuma nambahin mesin cuci doang, tapi metode yang digunakan sama. Jadi ya ini bisa lebih cepat, tapi boros resource. Coba bayangin misal kita sebagai pengusaha gitu ya. Kita ini tahu nih sebenarnya metode kayak gini kurang efektif, tapi karena kita mungkin banyak uang ya sebagai seorang pengusaha, ya udah kalau kita rubah sistemnya, tapi kita tambahin device-nya gitu. Ya bisa lebih cepat, cuman resource-nya jadi lebih banyak kalau di CPU tuh ya kita nambahin core lagi. Makanya kalau kita beli device gitu laptop ada tuh berapa core gitu. Makin banyak core makin seneng kan orang. Padahal belum tentu itu yang kita butuh. Ada trade-off kecepatan, biaya, cost, sama resource-nya itu gimana. Metode ini sebenarnya dinilai cukup cepat ya, sangat dibilang efektif juga enggak. Kalau dibilang cepat iya pasti. Kan efektif itu pertimbangannya banyak ya dari resource sama dari waktu juga itu apakah balance. Nah, bisa lebih cepat, lebih pemrosesan lebih oke gitu. Cuman ini hardware yang dipakai cukup banyak, jadi cukup boros resource. Jadi kita harus pertimbangin lagi kalau kita mau pakai metode yang kedua ini yang paralel. Nah, yang ketiga ini mungkin adalah jawaban dari dua metode yang udah kita jelasin, metode pipelining. Dia mirip sama kayak yang pertama ke sequence, dia per babak juga, dia cuma pakai satu core lah. Dia cuma pakai satu core dan core-nya ini sangat efektif. Ini saya rasa dia patut diapresiasi ya, karena dia cukup cerdas gitu memanfaatkan resource yang ada. Pipelining ini kalau di definisi yang saya buat ya bisa dibaca ini adalah teknik pemrosesan bertahap di mana pekerja dibagi dalam beberapa tahap dan tiap tahap dapat memproses pekerjaan yang berbeda secara bersamaan. Konsep ini dianalogikan seperti jalur pencucian laundry. Misal di sini ada 4 tray ya atau 4 bak lah, 4 bucket gitu. 4 bucket. Dia ngantri nih cuciannya. Dia ngantri cuciannya. Ada tadi mesin cuci, mesin pengering, sama mesin lipat. Sorry. Stasiun lipat yang terakhir. Ada orang yang bertugas buat melipat. Mesin cuci ketika dia keranjang pertama masuk ke mesin cuci diproses 30 menit. Lanjut ke stasiun pengering. Nah, yang kedua ini masuk nih ke stasiun cuci. Jadi dia tuh nggak ada station atau nggak ada device yang idle atau nganggur. Jadi semuanya efektif dipakai. Jadi dia terus jalan, dan dia cuma memanfaatkan satu resource, satu mesin pengering, satu mesin cuci. Jadi ini lebih efektif. Memang nggak secepat dengan pemrosesan di paralel karena kan dia pakai banyak resource gitu. Ya ini memang nggak lebih cepat dari paralel, tapi seenggaknya dia lebih efektif daripada sequence dan lebih murah secara cost dibanding dengan paralel. Terus di sini ada diagram mekanisme visualisasi waktu ya. Ya ini sebenarnya kurang lebih sama sih yang udah tadi dijelasin gimana metodenya, cuman di sini dibikin lebih detail aja dalam bentuk grafik. Ya, ini juga kalau dilihat ya, ini di resource juga ada 3 variabel. Variabel ini di bawahnya juga ada variabel waktu. Dia selesai di waktu 120 menit.
ada titik efisiensi minimum. Di sini juga ada grafik, mungkin bisa dibaca gitu. Kalau masih penasaran. Yang di sini ada penjelasan kondisi ideal, tidak ada idle time. Ketiga sumber daya bekerja bersamaan pada tiga paket data yang berbeda sehingga throughputnya itu yang paling tinggi. Terus analisis dampak pipelining dan waktu dan biaya cost. Total waktunya ini 4 4 bucket itu sekitar 180 menit. Jauh lah dibanding yang pertama, 1,5 jam itu dikali 4. Sequence itu sekitar, sequence itu tadi total tuh sekitar 360 ya, 360 menit. Pipelining itu motong waktu sehingga 180 menit gitu. Kan itu lumayan ya, bisa potong sampai hampir 50%, 20% segitu. Jadi efisiensinya sih 2 kali lipat lebih bagus. Nah ini perbandingan secara komprehensif ya. Ada aspeknya, ada cara kerjanya, waktu total, sumber daya, resource, efisiensi, sama implementasi. Sequence ini tadi sesuai namanya sequence per satu-satu per babak. Gitu. Ya durasinya tadi kalau dikasih 4 paket ya sekitar 360 menit. Terus sumber dayanya sama, eh, single core ya. Terus efisiensinya dinilai sangat low. Implementasinya itu ya nggak bisa multitasking. Dia single task. Terus paralel itu dia bisa banyak, sekaligus. Tadi kalau misalkan ada 4, dia mungkin bisa nambahin mesin cuci empat-empatnya kali ya. Buat memproses itu semua satu-satu. Waktu totalnya ini di antara ketiga yang paling cepat. Terus sumber dayanya itu bisa lebih banyak. Yang pasti lebih dari satu. Efisiensinya sangat tinggi karena tadi waktu yang dibutuhin juga paling cepat. Tapi tadi paling ini note yang paling perlu di-highlight dan perlu dipertimbangkan, dia itu sangat mahal resource sumber daya. Contoh implementasinya apa? Di multiprosesor yang enggak single core, yang banyak core-core-nya itu. Terus pipelining, dia bertahap, terus dia sebutannya apa ya? Tempat tindih ya. Paling cepatnya itu waktu yang dibutuhkan itu nggak paling cepat dibanding paralel. Tapi dia lumayan lah, 180 menit. Paling ya cukup jauh lah dibanding sequence. Ini apa ini? Sama sekali. Sumber dayanya ini satu, resource single core. Efisiensinya yang ini paling terbaik. Contoh implementasinya ada di apa? Di CPU modern yang kita pakai, di laptop, di PC mungkin, atau yang main konsol, di konsolnya tuh ROG Ally dan lain-lain ya, brand-brand itu. Ini analoginya ada laundry room tadi, eh, keranjang cucian itu atau bucketnya itu instruction ya atau paket data yang tadi dijelasin. Terus mesin cucinya itu ya execute-nya ada VTEC, decode sama execute. Untuk laundry itu sebenarnya kita analogin sebagai motherboard atau sirkuit-sirkuit di suatu komponen. Ini ada kesimpulan, kita masuk ke poin terakhir kesimpulan. Sequence itu sangat mudah diterapkan tapi lamban karena waktu tunggu yang lama. Paralel itu kecepatannya luar biasa cepat, namun sangat boros cost dan resource secara hardware. Dan pipelining ini yang cukup dinilai paling efisien untuk sekarang karena dia nggak boros resource dan dia cukup efektif, lebih cepat dibanding sekuensial. Ya, segitu mungkin presentasi dari saya. Lebih kurang yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.